Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya sengaja memakai kaos, karena kaos ini istimewa. Istimewa yang pertama karena ada tulisannya, handle yourself with care because you are loved. Dan ada tulisannya A. Rajabana. Bagi saya ini kaos ini sangat istimewa. Istimewa yang kedua adalah kaos ini adalah hadiah ulang tahun anak kembaran saya, si Yoga. Yoga itu senang buat kaos-kaos seperti ini. Dan dia berikan kepada saya sebagai hadiah ulang tahun sekaligus juga hadiah ulang tahun imamat yang ke-25. Maka saya ingin sekali berterima kasih kepada Yoga, keponakan saya, dan saya ungkapkan dengan memakai apa yang dia berikan. Karena memang saya juga sangat menyukainya. Dan saya merasa dari apa yang saya terima ini mendapat inspirasi. Ternyata saya perhatikan, saya menemukan dua macam orang. Orang yang pertama itu selalu mendapat perhatian, selalu mendapatkan kasih sayang. Tetapi jenis orang yang kedua adalah orang yang selalu mencari perhatian, tetapi tidak dapat. Orang yang membutuhkan kasih sayang, tapi tidak mempunyainya. Saya kemudian ingat apa yang dikatakan oleh Robert Kiyosaki. Jangan bekerja untuk uang, biarkan uangnya yang bekerja untuk kita. Sukses itu bukan sesuatu yang kita kejar. Sukses itu sesuatu yang datang kepada kita. Saya tidak tahu Anda masuk kelompok yang mana. Apakah bisa bahwa sukses itu datang? Bisa. Nyatanya banyak orang memang begitu. Dan memang sukses seperti itu. Apakah perhatian tidak harus dikejar? Ya, perhatian itu tidak bisa dikejar. Cinta kasih itu tidak bisa dikejar. Cinta kasih itu adalah anugerah yang kita terima. Kita hanya bisa menariknya. Lalu bagaimana caranya, Romo? Ya, itu yang penting. Itu yang penting. Untuk mendapatkan kesuksesan, untuk mendapatkan relasi yang baik, untuk mendapatkan perhatian, untuk mendapatkan cinta, kita tidak bisa memaksa orang. Jalan kuasa itu tidak berhasil. Lalu jalannya apa yang membuat kita bisa menarik rezeki, menarik keberuntungan, menarik cinta kasih, menarik kesuksesan? Jalannya adalah kualitas. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah jadilah pribadi sebaik mungkin. Sehingga orang lain malu kalau tidak memperhatikan kita. Kalau Anda dalam relasi yang bagus, atau relasi yang tidak baik, atau dalam relasi yang sedang Anda perjuangkan supaya menjadi baik, jadilah pasangan, sahabat, teman yang begitu baik, begitu murah hati, begitu sabar, begitu pengampun, sampai pasangan kita, sahabat kita, malu kalau tidak memperhatikan kita, malu kalau tidak baik. Nah, itu jalannya. Kalau Anda ingin mendapatkan pekerjaan, jadilah pribadi yang begitu terampil, bisa dipercaya. Sehingga Anda tidak perlu cari pekerjaan. Tetapi orang-orang yang mempunyai banyak urusan dan bisnis itu mencari Anda yang begitu berkualitas, bisa dipercaya, bisa diandalkan. Karena itu saya tidak percaya nggak ada pekerjaan, nggak percaya saya. Saya hanya percaya bahwa pekerjaan itu banyak, tapi orang yang cocok untuk pekerjaan itu tidak banyak.
Nah, itu yang saya yakini. Karena itu kita perlu berusaha menjadi pribadi yang sebaik mungkin. Caranya bagaimana? Saya itu kagum dengan orang yang selalu bertanya, apa yang bisa saya buat sehingga bisa menjadi lebih baik? Itu prinsipnya. Pegang dan tanyakan terus pertanyaan itu. Apa yang bisa saya buat sehingga bisa menjadi lebih baik? Relasinya bisa lebih baik, apa yang bisa saya buat? Persahabatannya bisa lebih akrab, rumah tangganya bisa lebih baik, pekerjaannya bisa lebih berhasil. Apa yang bisa saya buat sehingga bisa lebih baik? Karena dalam pertanyaan itu mengandung tanggung jawab. Pertama, tidak menyalahkan, tetapi terus mencari jalan. Orang semacam ini tidak pernah gagal dan tidak ada yang bisa menghentikan dalam segala bidang. Bahkan dalam bidang relasi, ketika relasinya tidak baik, dia tidak akan menyalahkan pasangan, menyalahkan orang lain, menyalahkan sahabatnya. Tetapi dia akan bertanya diri, apa yang bisa saya buat supaya persahabatan relasi ini bisa lebih baik? Dan dia akan melakukannya. Orang yang menanyakan pertanyaan ini saya kagumi karena dia lebih banyak bertindak daripada mengkritik. Sehingga energinya tidak dia habiskan untuk menyalahkan dan mengkritik orang lain. Tetapi mencari jalan supaya situasi relasi menjadi lebih baik. Dan yang ketiga, kenapa saya kagum dengan orang yang selalu bertanya tentang pertanyaan ini adalah bahwa orang ini berusaha pada bidang atau wilayah yang ada di dalam genggamannya. Yaitu apa yang bisa dia buat. Bukan memaksa orang lain untuk menjadi begini, menjadi begitu. Itu memboroskan energi dan tidak tepat. Itu sama dengan pergi ke dokter, sudah diperiksa, dikasih obat, ini untuk sakit perut, ini untuk menurunkan suhu, ini untuk menjadi lebih tenang. Tapi kemudian obatnya dikasihkan kepada pasangannya, dikasihkan kepada orang tuanya, dan dia tidak meminumnya. Karena kemudian dia menuntut orang lain supaya begini, pasangannya supaya begini, orang tuanya supaya begini. Padahal dia yang perlu minum obat itu. Maka orang yang bertanya, apa yang bisa saya buat supaya menjadi lebih baik adalah pribadi yang bertanggung jawab. Dan dia tepat mengobati pada bagian yang sakit. Yaitu tepat mengubah apa yang ada di dalam genggamannya. Tidak menghabiskan energi untuk mengkritik dan menyalahkan yang tidak membuat perubahan apa-apa. Karena dia tahu, supaya situasi menjadi lebih baik, dia harus menjadi lebih baik. Dia sendiri harus menjadi lebih baik. Karena itu dia selalu bertanya itu. Apa yang bisa saya buat supaya bisa menjadi lebih baik? Karena itu orang semacam ini tidak bisa dihentikan. Dia akan maju terus, makin baik, makin baik, makin baik. Dia akan menjadi pribadi yang masuk dalam kelompok orang-orang yang menarik cinta kasih, menarik perhatian, dan bukan mengejarnya. Dalam relasi kalau Anda mengejar perhatian, Anda tidak akan dapat. Ada ungkapan dalam bahasa Inggris, to chase a girl is to lose her. Mengejar wanita akan kehilangan dia. Itu sama dengan mengejar cinta, mencari perhatian akan kehilangan. Tetapi kalau Anda berkualitas sedemikian rupa, penuh perhatian sedemikian rupa, orang lain tidak mampu untuk tidak memperhatikan Anda. Dan itulah rahasianya. Karena itu Bunda Maria bertanya ketika malaikat itu memberitahu, terberkatilah engkau. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang putra. Hendaklah engkau menamai dia Immanuel. Wow, apa itu? Dan Bunda Maria tidak kemudian
keberatan atau protes karena tidak masuk akal, karena tidak mungkin, tetapi Bunda Maria bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi karena aku belum bersuami? Itu ungkapan lain dari sebuah pertanyaan yang tadi saya ulang-ulang itu. Apa yang bisa saya lakukan supaya menjadi lebih baik? Fokus pada tindakan, fokus pada perubahan. Fokus pada apa yang bisa saya buat. Sehingga energinya tidak terbuang kemana-mana. Dan itu berlaku untuk apa saja. Untuk relasi, untuk rumah tangga, untuk pekerjaan, untuk pertumbuhan pribadi. Dan itu real. Sederhana dan bisa dibuat karena itu ada di genggaman kita sendiri. Maka, handle yourself with care because you are loved. Rajabana. Saudara-saudara terkasih, mudah-mudahan renungan hari ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Sehingga kita terus maju, unstoppable. Menarik banyak keberuntungan, bukan mengejarnya. Karena kita memang pantas mendapatkannya. We get what we deserve. Tuhan memberkati.